Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talent mapping yang berbahagia, bertemu bersama saya kembali Jeki Pistoni, praktisi talent mapping. Baik, di sesi yang berbahagia ini saya akan membahas tentang 34 bakat. Nah, banyak ya sesinya. Mungkin nanti akan saya urutkan di konten-konten selanjutnya. Tapi yang pertama saya akan membahas tentang bakat yang berada di area thinking talents. Ya, di area thinking talents. Baik, bakat tersebut adalah bakat futuristik. Nah, mau tahu apa sih bakat futuristik itu? Bakat futuristik itu, sahabat talent mapping, seseorang yang pribadi yang senang melihat masa depan. Kemudian dia bisa membayangkan apa yang bisa terjadi atau mungkin terjadi nantinya gitu. Dan dapat menginspirasi orang lain dengan visinya yang ia buat untuk masa depan. Jadi gini, si pemilik bakat futuristik akan banyak ide, banyak pinginnya ke depan tuh mesti begini nih gitu. Akan begini nanti yang dibuat, misalnya kalaupun benda ini yang modernnya nanti bakal seperti ini gitu. Dia punya fitur-fitur tambahannya begini. Nah, itu tuh si pemilik bakat futuristik. Dan kebutuhannya dia pengen leluasa membuat perencanaan yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi ada core strength di sini, yaitu menggambarkan masa depan si pemilik bakat futuristik. Oke. Apa saja sih potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat futuristik? Pertama, dengan kombinasi bakatnya yang pertama adalah visionary, di mana ada kombinasi bakat connectedness dengan bakat futuristik, sehingga personal ini mampu memahami keadaan untuk kemudian membangun gambaran masa depan yang dapat diwujudkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada si strategis ya, di mana ada kombinasi bakat futuristik dengan strategik dan bakat arranger. Dengan kombinasi ini dia mampu mengatur rencana yang jelas terkait langkah kerja dalam mencapai target yang ditentukan, seperti itu. Oh iya, peran apa aja nih? Peran atau profesi yang membutuhkan bakat strategik. Salah satunya adalah ilmuwan. Ada banyak nih ilmuwan, dia akan memproduksi sebuah produk barang-barang baru gitu ya, yang modern, inovasi gitu. Kemudian diupgrade terus itu fiturnya. Ada juga entrepreneur, para pengusaha yang merencanakan usahanya dan berfokus ke masa depan. Diupdate sistemnya apa saja, produk-produknya terbaru gitu. Ada juga product manager biasanya bergerak dalam menghasilkan produk-produk barang-barang yang terbaru dengan teknologi atau fitur-fitur terbaru. Baik, orang yang memiliki bakat futuristik biasanya sih senang membuat visi atau cita-cita. Nih, kemudian ada juga sih yang nggak punya bakat futuristik ya, atau bakat futuristiknya lemah gitu. Biasanya bagi yang memiliki bakat futuristik kuat, dia pribadinya memiliki imajinasi secara alami dan bisa membayangkan bagaimana sih masa depan terwujud. Bagi yang tidak, ya hanya mampu melihat masa saat ini saja gitu, rentang waktunya pendek. Kemudian ada juga orang yang memiliki bakat futuristik kuat biasanya mendapatkan energi besar dari gambaran jelas tentang masa depan yang ia ingin tuju. Tapi kalau yang memiliki bakat futuristiknya lemah, semestinya dia berpartner dengan orang yang memiliki bakat futuristik kuat, sehingga terkait bisa membuat atau mengikuti trennya gitu kan. Kemudian
kalau di bakat futuristik itu core strength-nya itu dia bisa menggambarkan masa depan. Tapi kalau yang bakat futuristiknya lemah, ya sebaiknya dia menggunakan tren masa lalu untuk menentukan langkah-langkah di masa depannya. Itu sih biasanya yang terjadi dinamikanya. Baik, apa aja nih di bakat futuristik profesi-profesi yang menggunakan bakat-bakat futuristik? Coba kita nih, peran atau profesi yang menggunakan bakat futuristik adalah pertama bisa jadi nih para ilmuwan. Dengan penelitian-penelitiannya dia menghasilkan produk baru berteknologi yang lebih canggih dari sebelumnya gitu. Fitur-fitur tambahan misalnya Bill Gates, para penemu ya, atau siapa lagi nih kalau sekarang Nadiem Makarim bisa aja membuat konsep baru yang modern dalam pelayanan jasa ojek. Kemudian ada lagi Muhammad Zaki dengan Bukalapaknya, sistem baru menggunakan aplikasi, orang-orang bisa jualan atau beli barang dengan hanya menggunakan handphone. Itu sih para inovator ya. Kemudian para entrepreneur nih, pengusaha-pengusaha yang berpikir ke depan, penjualan produk, barang-barang, sistem gitu. Dan ya ada juga sebagai product manager, si pemimpin yang selalu memproduksi barang-barang atau bergerak dalam menghasilkan produk barang yang terbaru. Itu sih salah satu penggunaan bakat-bakat yang ada di thinking talent, khususnya futuristik. Baik, sahabat bakat yang berbahagia, kita harus pahami di bakat futuristik itu pasti ada kombinasi bakat futuristik kuat, ada bakat connectedness kuat, bisa ada yang lainnya, dan sistem ini akan membangun sebuah personal yang sangat-sangat unik. Jadi berbahagialah bagi yang memiliki bakat futuristik dan tetap update, mungkin dengan caranya melatih keterampilan ya, yang bisa membantu kita membuat perencanaan yang akurat, yang baik dan dapat direalisasikan. Kemudian membuka ruang bagi sumber informasi, biarin berkembang atau bakat kita terus berkembang ya, sehingga bisa berkolaborasi gitu dengan personal lain, dengan informasi yang update, kolaborasi yang kencang, yang kuat, personal yang memiliki tujuan atau targetan yang sama gitu, sehingga rencana-rencana yang dibuat akan bisa dipahami oleh orang lain dan bisa dicapai. Mungkin itu sih buat kita semua sebagai referensi tentang bakat futuristik. Semoga bermanfaat di pembahasan bakat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and share gitu. Saya juga sedang belajar dan nantikan di bahasan bakat selanjutnya. Ketemu lagi di Talent Mapping Session.